Retail Business Mayday. Mengikuti jejak para pebisnis senior main ke retail, maka salah satu unit saya putuskan juga ikut main di retail. Setelah saya analisa, kemudian saya lanjutkan pakai insting saja. Sekarang 1 bulan ini kami selalu rapat panjang karena sedang dibuat strateginya. Ada yang berpendapat bahwa pasar sekarang lagi shifting. Jadi kalau nggak ikut shifting, kita akan tertinggal. Tetapi rasanya saya sedikit beda pemahamannya terhadap arti shifting. Setahu saya kalau shifting itu perpindahan ke samping. Misalnya dari datang ke toko menjadi menggunakan online. Itu shifting. Tetapi kalau ternyata toko yang didatangi tutup, itu bukan shifting. Tetapi apa lamanya? Dying. Mengapa saya mengawali dengan kata-kata mengikuti jejak para pebisnis? Mengapa saya mengawali dengan kata-kata mengikuti jejak para pebisnis? Pagi ini kami breakfast meeting dengan 8 orang teman lama di hotel baru di Gatot Subroto. Hadir ada sepasang mantan suami istri. Iya, mereka sudah cerai tetapi masih menjalin bisnis bersama. Cukup unik hubungan beginian. Mantan suaminya main industri makanan di bisnis selai. Rasanya di Indonesia sampai pelosok di semua warung, pasar, supermarket, dan restoran capat saji, hotel industri memakai produknya, baik untuk roti ataupun topping ice cream. Dan banyak lagi. Pabriknya besar sekali, nama brandnya M yang terkenal, salah satunya. Sang mantan istri bisnis obat-obatan dan merupakan distributor besar karena bisnis keluarga. Nama usahanya dan mereknya kalau disebutkan sangat terkenal. Tapi karena kita bukan mau bicarakan merek dagangnya, jadi sebaiknya tidak disebut. Lalu ada distributor kenamaan yang memiliki 100 truk untuk distribusi, dan pemain bisnis retail lainnya. Saya tidak sebutkan, tetapi nanti akan tahu produk mereka apa saja. Komentar pertama selagi breakfast di meja bulat besar kami adalah perkataan, "Gila ya, mie instan turun 4% penjualannya saat ini. Never happened before." Nggak masuk di akal banget. Penduduk bertambah, pasar pesat namun turun penjualan. Disambut kalimat pengusaha distribusi tadi, iya nih, susu, teh, minuman dalam kemasan sampai aqua turun loh penjualannya. Teh kemasan minus 6%, aqua minus 1%. Nggak masuk di akal banget. Penduduk bertambah, pasar besar, namun turun penjualan. Sekarang di pemilik M bicara, kami perusahaan makanan 35 tahun lebih di Indonesia, asli bahan Indonesia, hampir 90% bahan Indonesia, dan belum pernah turun 35% dalam setahun penjualannya. Kami menyuplai hampir semua pebisnis makanan dan chain restoran, mereka semua turun dan berefek turunnya penjualan kami. Padahal biasanya dalam 1 tahun, paling penjualan itu pernah datar, mana mungkin sih bisnis makanan datar apalagi turun jauh. Di 98 saja yang parah politiknya sampai presiden 32 tahun terguling terus ditimpa krisis panjang sampai tahun 2002-an, turun iya, tetapi tidak sampai 35%, hanya minus 5%. Salah satunya adalah yang nggak dipikirkan import dumping gila-gilaan dari produk luar. Kalau pemerintah nggak protek, bisa bangkrut semua pabrik makanan. Pengusaha ya pilih import, orang pilih jadi pedagang, walau efek and a flight capital ke luar negeri. Emang gue pikirin, sekarang sang mantan istri nggak mau kalah. Industri obat-obatan dengan kebijakan BPJS ditekan abis marginnya dan kecil. Jadi penjualan tidak turun, tetapi dagangnya nggak untung. Jadi saat ini mainan atau jualan herbal, namun sejenis nyonya mener yang berdiri lama saja tumbang, lah apalagi kami yang baru mulai karena merasa untung marginnya gedean, namun enggak juga. Kemudian celetukan pengusaha properti dan chain hotel yang merek dagangnya namanya BW, dengan 20 hotel di seluruh Indonesia komentar. Hotel dan hospitality bintang 4 ke bawah, bubar jalan. Tinggal 40% okupansinya. Nggak hidup kita main di hotel. Saya waktu tahun lalu inget banget si Wowiek ini nulis di FB-nya bahwa retail akan drop sampai 40% dan cash kering dengan kebijakan ekonomi begini. Saya ketawain banget itu tulisan. Ternyata kejadian bener loh sekarang. Sialan lu. Lu tahu beginian emang dari mana sih? Si pengusaha hotel itu bertanya ke saya. Dia dulu satu kampus jadi kenal saya 32 tahun lebih. Lah kok ke saya arah bicaranya?
Saya bilang kan mudah ditebak arahnya perekonomian, dan saya sudah rincikan alasan mengapa retail bakal crash. Sejak tahun lalu sudah saya prediksi karena itu ragu saya main retail. Saya baru keinspirasi ketika ketemu si H tuh. Saya menunjuk orang di depan saya, jadi baru akan saya lakukan sekarang. Main retailnya turun ke bawah, retail kelas C, bawah banget. Kalau kedepannya bagaimana? 2018, 2019, yang lain menimpali. Walah, memangnya saya Kotler Philip, futurolog, hahaha. Saya berusaha ngeles. Saya lanjut dengan komentar, pokoknya makan pasar bawah saja, kelas C digarap. Itu saja rumus survive-nya. Pasar C membesar, pemain atas kita turun saja. Paling kemakan pengusaha bawahnya, tetapi itu resiko pemerintah atas kebijakan yang telah dibuat. Kita hanya bereaksi atas nama business as usual di masa kebijakan unusual. Tetapi demi NKRI, kita mainnya dengan di atas 90% produk lokalnya. Misalnya, ayam lokal, nasi lokal, sumber bahan baku usahakan 90% lokal. Kelas C terjaga, petani terjaga, pengusaha C juga terjaga, hanya kompetitor sejenis kita yang kita makan. Sulit kita berbagi pasar, karena Red Ocean begini, pasti makan korban. Kasih tahu dong bocoran kira-kira ke depan bagaimana perekonomian. Dan karena didesak saya menjawab, for the good time's sake, hehe, BUMN banyak yang akan rapor merah, merugi atau setidaknya bermasalah. Pastinya mengganggu anggaran negara. Kalau BUMN keuangan mungkin aman. Tetapi BUMN produksi yang akan bermasalah, sama seperti kita yang produksi dan jualan. Seperti BUMN pupuk, Pertamina, PLN, Antam, Garuda, dan banyak lagi akan merah raportnya. Bayangkan BUMN itu last resource loh harusnya, tapi karena swasta produsen bertumbangan, maka menumbangkan BUMN. Bayangkan kalau hal ini benar terjadi. Apa solusinya? Ya ada. Sekali lagi ada. Gampang banget malahan. Mata saya menatap konglomerat muda spesialis sekuritas yang duduk tepat di seberang saya. Tuh tanya dia tuh solusinya. Baik, kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Saya doakan rezekinya berlimpah, disehatkan dan dipanjangkan umurnya. Amin.